Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keempat tentang perhitungan nilai KP. Nah, jadi seperti dibahas sebelumnya bahwa ketetapan kesetimbangan itu kan ada dua jenis sebenarnya, ada KC sama KP. Kita sekarang masuk ke KP, ketetapan kesetimbangan, tapi satuannya tuh parsial ATM. Nah, jadi masih diingat fase yang diabaikan itu kalau ada soal tuh solid liquid nggak dihitung. Nah, jadi KP itu konstanta of partial, berarti dia satuannya ATM. Nah, untuk merubah mencari KP itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, itu kalau bisa saja dalam suatu soal itu kita punya data berbagai bentuk ya. Yang pertama, KP itu bisa dihitung menggunakan banyak cara. Yang pertama itu tergantung datanya. Jadi misalnya kalian tuh udah dapat nilai KC. Kalian tuh udah dapat pasti nilai KC, misalnya tuh berapa gitu udah dapat. Maka mencari KP-nya lebih mudah. KP itu sama dengan KC RT R kali T kali delta N. Nah, dengan keterangan KC itu berarti kalian udah dapat nilai konstanta ketetapan kesetimbangan atau konstantanya tuh konstan. Nah, berarti ketetapan kesetimbangan dari C-nya berarti udah tahu ya, KC-nya udah dapat. R-nya itu nilai 0,082. Kemudian T itu suhu. Nah, suhu itu berbentuk Kelvin. Berarti 0 Celcius ditambah 273. Tuh. Kemudian delta N itu adalah selisih koefisien dari produk atau kanan dikurang selisih koefisien dari reaksi. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi kalau kalian dapat nilai mencari KP udah ada nilai KC kan, tinggal pakai rumus ini keterangan. Nah, kemudian bisa juga kalian dapat soal itu dapat mol terus ada volumenya. Nah, kalau dapat soal seperti ini berarti step pertama cari KC-nya. Cari KC dulu. Kok KC, Bu? Karena kalau udah volume berarti konsentrasi permainannya. Berarti kan kalian cari datanya tuh berbentuk molar dulu, tahapannya. Terus yang kedua baru masukkan KP sama dengan KC RT delta N. Nah, itu. Nah, kemudian bisa saja tipe soal yang ketiga. Kalian dapat mol. Nah, ada data mol. Kemudian ada data tekanan total. Total atau P total. Nah, kalau seperti ini berarti kalian bakal dapat yang pertama kalian konversi dulu. Konversi atau ubah mol itu jadi tekanan. Gimana mencarinya? P suatu zat misalnya A itu sama dengan mol A dibanding mol total dikali P total. Nah, kemudian tahap kedua berarti mencari KP-nya itu sama dengan P dari produk dibagi dari P dari reaksi pangkat koefisien. Jadi seperti itu. Nah, itu ya, biar lebih ini, jadi saya merahkan nilai KP bisa dihitung dari tahap pertama, langsung cepat KP KC per RT. Kemudian yang kedua cari tahapannya dulu, baru KP KC RT delta N. Kemudian atau mengkonversinya dulu, kemudian baru dijadikan KP seperti biasa, produk per reaksi. Mana aja tergantung dari data soal. Sekarang masuk ke soal latihan kalian. Kebetulan KP itu ada 3 soal yang membahas. Saya tidak berurutan ya, tapi saya ngambil yang paling mudah dulu. Pada suhu tetap, suatu reaksi 2AB menjadi A2 tambah B2. Berapakah KP-nya kalau KC-nya 0,46? Karena KC-nya sudah ada, berarti langsung aja. Berarti rumusnya ini mudah. Berarti sama dengan KP. Nah, berarti KP sama dengan KC RT delta N. Nah, KC-nya tuh udah ada 0,46, R-nya itu 0,082, T suhu
Suhunya tidak diketahui, anggap saja tetap, tapi delta N-nya dulu nih. Kita cari dulu R sama dengan berapa tadi? 0,082. KC-nya udah ada 0,46. Suhunya tetap. Berarti kalau suhu tetap itu anggap aja suhu ruangan 27 derajat Celcius, berarti dijadikan Kelvin berarti 300. Kemudian delta N. Nah, kita cari dulu delta N. Nah, delta N itu koefisien kanan produk dikurang reaksi. Nah, koefisien produknya berapa? Produknya gas aman 1 tambah 1 berarti 2 dikurang koefisien pereaksi 2. Nah, berarti untuk delta N-nya tuh pangkat 0. Nah, kita selesaikan ya di sini. Kp sama dengan 0,46 dikali 0,082 dikali 300 dikali pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu kan sebenarnya sama dengan 1 ya. Berarti 0,46 dikali 1. 0,46. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Jadi mencari Kp kalau Kc-nya diketahui itu jauh lebih mudah. Sekarang masuk ke soal nomor 17. Diketahui suhunya 27 derajat Celcius, dimasukkan 0,2 mol gas N2O4 ke dalam 1 liter. Berarti kalau dimasukkan itu tanda-tanda bahwa ini masuk kategori mula. Kemudian terurai menurut reaksi. Jika pada saat setimbang didapatkan gas NO2 sebanyak 0,08. Berapakah Kp-nya? Nah, di sini tuh dia nggak ngasih tahu loh bahwa Kc-nya berapa, tapi dia minta buat dicari dulu Kc-nya. Berarti kita buat dulu ya ini. Buat diketahui dulu ada N2, berarti mol mula-mula dari N2O4 itu sama dengan berapa? 0,2. Kemudian terurai jika saat mol setimbang NO-nya berapa? Sama dengan 0,08. Terus volume sama dengan 1 liter. R sama dengan 0,082. Yang ditanya itu adalah Kp. Udah jelas kalau seperti ini, kalau udah ada volume, ada mol, berarti kita step pertama itu kita cari dulu nilai Kc. Jadi di soal ini dia nggak langsung kasih nilai Kc-nya, kita cari dulu, baru di rumus dari Kp sama dengan Kc R T delta N. Oke Kak ya, ini ya. Kita buat dulu reaksinya. N2O4 menjadi 2NO2 mula-mula terurai setimbang. Nah, mula-mulanya itu 0,2. Di sini nggak dikasih tahu, kita kasih tanda negatif karena reaksi selalu berkurang. Ini dikasih tanda tambah. Kemudian nilai saat setimbang NO2 itu 0,08. Nah, berikutnya yang kita cari itu saya kasih biru ya. 0 ditambah berapa? 0,08. Berarti di sini 0,08. 0,08 berarti di sebelah sini. Nah, ketika kita sudah dapat 1 aja mol terurai, kita boleh pindahkan. Saat kita memindahkan masih ingat harus pakai koefisien. 2 aja 0,08 berarti kalau 1 itu adalah 0,04. Baru kita selesaikan 0,2 dikurang 0,04 itu adalah 0,16. Nah, ini berbentuk mol. Kemudian ini juga berbentuk mol. Tahapan pertama kita cari dulu nilai Kc. Kc itu konsentrasi, concentration. Berarti molar. Molar itu harus N per V, berarti kita bagi dulu volume. Kebetulan ini dibagi volumenya 1 liter. Udah, berarti step pertama kita cari dulu nilai Kc. Kc adalah molar dari produk dibagi molar dari pereaksi dibagi koefisien
Molar produknya 0,08. Jadi supaya tidak susah saya tulis 8 kali 10 12 minus 2 pangkat 2 per 16 dikali 10 min 2 2 ya di belakang koma pangkat 1. Selesaikan 8 dipangkat 8 16 dikali 10 minus 4 per 16 kali 10 min 2. Coret. Nah, berarti sama dengan 10. Bentar. Betul nggak? 8 kali 8 bukan 16 ya? Salah saya. 8 kali 8 64. 8 kali 8 itu 64. 64 bagi 16 itu ada 4 ya kalau nggak salah. 4. Nah, berarti kan KC-nya ini coret 10 minus 2. Nah, baru kita cari KP-nya. KC RT delta N. KC-nya 4 kali 10 minus 2. R-nya 0,082. T-nya itu suhu ya. Suhunya 27. Berarti 300. T 27 derajat Celcius tambah 273. Berarti 300. Ini dikali 300, kemudian delta N kanan kurang kiri, kanannya 2 dikurang 1 berarti pangkat 1. Oke, kita hitung. Kita hitung 0,082 dikali 300 dikali 4 sama dengan 98,4 dikali 10 minus 2. Berarti karena ini minus 2 utang 2 berarti tuh 2 maju 0,984. Jawabannya adalah D. Tuh. Kemudian lanjut ke nomor 28. Nih sorry agak pas memfoto buram. Nah, dalam 1 liter dimasukkan 1 mol gas N2H4 dan terurai sebanyak 20% dengan reaksi N2H4 menjadi N2 tambah 2H2. Jika tekanan totalnya 14 atm, berapakah Kp-nya? Nah, kalau soal yang nomor 28 tuh tipe ketiga, kita dapat mol tapi nggak ada konsentrasi, langsung bermain ke tekanan. Berarti kita langsung konversi semua mol yang kita dapat itu ke tekanan. Jadi Kp sama yang ditanya diketahui itu yang pertama volume 1 liter, kemudian terurai sebanyak, berarti alfanya itu 20%. Mol mula-mula dari N2H4 itu sama dengan 1 mol. Kalau dia terurai, ini kan alfa terurai. Berarti mol terurai dari N2H4 itu 20 per 100 dikali 1 berarti 0,2. Kemudian P total itu adalah 14 atm. Nah, ketika kalian melihat ada P total berarti kita langsung pakai Kp sama dengan P produk per P reaktan. Tuh koefisien. Oke ya. Nah, sekarang tapi kita buat dulu reaksinya. N2H4 menjadi N2 tambah 2H2 MTS. Nah, N2H4 itu mula-mulanya adalah 1. Kemudian dia 20% menjadi 0,2. Ini tambah. Saya kasih biru untuk yang dicari. Nah, di sini berarti ini 0,2, yang ini 0,4. Terus 0,8, 0,2, 0,4. Oke. Nah, ini kan masih berbentuk mol, Kak. Kalau yang biasanya kan kita bagi dengan volume. Berarti kita konversi dulu nih. Konversi atau ubah
dari mol menjadi tekanan. Jadi gimana? Berarti P dari N2H4 itu sama dengan mol dari N2H4 per mol total dikali P total. Nah, yuk. Mol totalnya ditambah dulu. Mol total 0,8 tambah 0,2 tambah 0,4 1,4. Dan mol N2H4 nya 0,8 per 1,4 dikali P totalnya 14 ya. Nah ini 10, berarti ini 8. P dari N2 sama dengan, berarti mol dari N2 per mol total dikali P total, berarti sama dengan 0,2 dibagi 1,4 dikali 14, berarti ini 2. Nah, untuk P dari H2 kan sisa dia ya, PH2, berarti 14 dikurang 8 dikurang 2. Boleh juga pakai cara seperti ini ya. Selisih juga boleh, ini berarti sisa 4. Jadi molnya akhirnya udah kita jadi ini konversi ATM-nya. Ya, berarti sama dengan KP sama dengan produk. Nah, produknya itu adalah P dari N2 dikali P dari H2 pangkat 2 per P dari N2H4. Nah, pangkat 1. Masukkan PN2 tuh berarti udah kita konversikan 8. Kemudian P dari H2 tuh adalah 4. Kemudian P dari N2H4 itu adalah 8. Berarti P dari N2H4 tuh 8. P dari, kayaknya saya ada yang salah deh. P dari N2 itu 2 ya. Ini salah ya. Berarti ini 1632 dibagi 8, berarti 32 bagi 8 tuh adalah 4. Berarti KP-nya tuh 4, jawabannya adalah B. Nah, sekian yang perlu untuk video keempat. Yang perlu dilihat adalah tetapan kesetimbangan dari P. Kesimpulannya ini Kak, jadi KP tuh bisa 3 cara. Yang pertama, kalau udah dikasih nilai KC, alhamdulillah, berarti langsung KP sama dengan KC RT delta N. Nah, delta N ini yang perlu kalian hati-hati, selisih koefisien produk dikurang per reaksi. Kemudian untuk kalau diketahui mol ada volume, tapi tiba-tiba ada volume ya, tapi ditanya KP, berarti kalian cari dulu KC-nya pakai tahap biasa, baru pakai step KP sama dengan KC RT delta N. Nah, kalau KP dihitung tahap ketiga nih, dia ada tiba-tiba muncul P total, berarti kalian konversi mol yang kalian punya itu ke tekanan. Tentu saja mol yang mana yang dipakai itu adalah mol setimbang. Nah, sekian video keempat, mudah-mudahan lebih paham. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.